Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Nurfata dengan NIM 2402115011036. Kali ini saya akan membahas tentang jejak peradaban. Langsung saja, check it out. Evolusi arsitektur dari Mesir kuno hingga abad pertengahan. Pada video kali ini, pembahasan kita akan mencakup beberapa periode penting dalam sejarah arsitektur. Pertama ada arsitektur Mesir kuno, bagaimana Sungai Nil mempengaruhi pembangunan piramida, kuil, dan makam monumental. Yang kedua ada arsitektur Mesopotamia dan Asia Tengah, peran zigurat, kota bertembok, serta inovasi seperti vault dan arch. Yang ketiga ada arsitektur klasik Yunani dan Romawi, bagaimana harmoni estetika dan inovasi teknologi seperti kubah dan beton mengubah dunia. Yang keempat ada arsitektur abad pertengahan, dari gereja awal Kristen, megah kubah Bizantium, hingga keindahan struktural gotik dengan flying butter dan kaca party. Mari kita telusuri bagaimana arsitektur tidak hanya membangun peradaban, tetapi juga meninggalkan warisan yang bertahan hingga hari ini. Mari kita membahas lebih mendalam. Simak videonya sampai akhir. Pertama, arsitektur Mesir kuno. Pengaruh geografi dan budaya. Sungai Nil menjadi sumber utama material seperti batu kapur dan granit. Kepercayaan pada kehidupan setelah mati membuat masyarakat Mesir membangun makam besar dan monumental seperti piramida dan mastabah. Memiliki ciri khas, piramida seperti piramida Giza adalah makam raja dengan konstruksi geometri yang presisi. Kedua ada kuil seperti Karnak dan Luxor memiliki ruang besar dengan tiang raksasa, hypostyle hell, obelisk, dan hieroglif sebagai dekorasi. Yang ketiga ada makam Tutankhamun, lembah raja-raja, berisi artefak dan relief yang menggambarkan kehidupan setelah mati, dan memiliki inovasi seperti struktur post and little, balok horizontal yang menopang oleh tiang vertikal, pembangunan kolam berbentuk papyrus dan lotus sebagai simbol alam, dan yang terakhir ada patung raksasa seperti Sphinx serta relief dan hieroglif sebagai bentuk ekspresi simbol. Arsitektur Mesopotamia dan Asia Tengah. Pengaruh geografi dan budaya. Peradaban Mesopotamia berkembang di antara sungai Tigris dan Efrat. Dengan bangunan dari bata lumpur, karena kurangnya batu di Asia Tengah, tanah liat menjadi bahan utama. Memiliki ciri khas zigurat, misalnya ziguratur, kuil bertingkat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan dan pemerintahan. 2. Kota bertembok seperti Babylon yang terkenal dengan gerbang Istar berlapis keramik biru berhiaskan relief hewan mitologis. Istana megah seperti istana Zargon II di Korsabat yang menampilkan relief dekoratif dan ruang-ruang besar. 3. Inovasi. Memiliki penggunaan vault dan arch dalam konstruksi, sistem drainase yang lebih maju untuk mengontrol air. Yang terakhir, relief keramik yang memperindah bangunan serta menceritakan kisah mitologi dan sejarah. Hei, fokus. Yang ketiga, ada arsitektur klasik Yunani dan Romawi. Pada arsitektur Yunani memiliki prinsip estetika, mengutamakan keseimbangan, harmoni, dan keindahan matematis atau rasio emas. Ada istilah disebut orde kolom. Seperti Doric adalah sederhana dan kokoh. Lonik
adalah lebih ramping dan hiasan gulir. Ada istilah Corinthian paling dekoratif dengan motif daun akanthus. Arsitekturnya memiliki struktur penting. Kuil seperti Patreonon, contoh sempurna arsitektur Yunani dengan proporsi yang harmonis. Teater terbuka atau Epidaurus digunakan untuk pertunjukan drama dan hiburan. Stoa adalah ruang publik dengan barisan kolom sebagai tempat berkumpul dan berdagang. Lanjut, arsitektur klasik Romawi. Pada arsitektur klasik Romawi memiliki inovasi teknologi seperti Betapous Romanus atau beton Romawi, memungkinkan pembuatan struktur besar dan tahan lama. Penggunaan kubah seperti patron dan sistem lengkung untuk meningkatkan stabilitas bangunan. Yang ketiga, jaringan infrastruktur termasuk aqueduct adalah saluran air dan jalan-jalan besar seperti Jalan Appia. Memiliki bangunan penting. 1. Amphitheater atau Colosseum adalah arena untuk pertunjukan gladiator. Basilika, bangunan multifungsi untuk kegiatan hukum dan perdagangan. Forum adalah pusat politik dan sosial kota Romawi. Dekorasi. Dekorasinya yaitu mozaik, fresko, dan marmer, berlapiskan dan memperkaya interior bangunan. Baik, kita sudah sampai ke materi yang terakhir. 4. Arsitektur abad pertengahan terbagi 4. Kristen awal abad 4-6 Masehi, Bizantium 5-15 Masehi, Romanesco abad 10-12 Masehi, dan Gotik abad 12-16 Masehi. Kristen awal abad 4-6 Masehi. Gereja mulai mengambil bentuk basilika Romawi seperti Basilika San Vitale. Cirinya memiliki nave tengah atau lorong utama, aspe ruang tengah lingkaran di bagian altar, dan atap kayu sederhana. Bizantium 5-15 abad Masehi. Hagia Sophia menjadi contoh puncak inovasi dengan kubah besar dan pendentif serta pencahayaan dramatis dari jendela-jendela kecil. Gereja berbentuk salib dengan rencana terpusat. Ikonostasis sekat bergambar ikon yang memisahkan altar dari jemaat. Romanesco abad 10-12 Masehi. Gaya arsitektur menyerupai benteng dengan dinding tebal, lengkung bundar, dan jendela kecil, contoh Katedral Spanian. Gereja juga berfungsi sebagai pelindung dari serangan musuh. Gotik abad 12-16 Masehi. Inovasi struktural, lengkungan lancip lebih tinggi dan lebih ramping. Flying Butters, struktur penopang dari luar yang memungkinkan dinding lebih tipis dan jendela yang lebih besar. Rimbaud vault memperkuat atap dan menambah estetika. Kaca patri menampilkan kisah-kisah Alkitab dengan warna-warna cerah. Makna simbolis, katedral gotik yang menjulang tinggi mencerminkan keinginan manusia untuk mendekatkan diri pada Tuhan, contoh Katedral Chartres. Nah, baik teman-teman, yang dapat kita simpulkan dari materi tadi adalah arsitektur adalah cerminan budaya dan kepercayaan. Setiap peradaban membangun sesuai dengan kondisi geografis, sumber daya, dan keyakinan mereka. Misalnya Mesir membangun piramida sebagai makam karena mempercayai adanya kehidupan setelah mati, sementara Romawi fokus pada infrastruktur untuk mendukung ekspansi kekaisaran. Poin selanjutnya, pengaruh peradaban lama masih terasa hingga kini. Prinsip arsitektur klasik Yunani dan Romawi masih digunakan dalam bangunan modern seperti gedung pemerintahan dan museum. Bahkan gereja dan katedral saat ini masih mengadaptasikan elemen-elemen abad pertengahan. Selanjutnya, teknologi dan inovasi selalu berkembang dari sistem sederhana
Post and Little di Mesir, lengkungan dan kubah di Romawi, hingga Flying Butters di Gotik, manusia terus berusaha mencari cara membangun lebih besar, lebih kuat, dan lebih indah. Selanjutnya, arsitektur sebagai jejak sejarah dan identitas. Setiap bangunan adalah saksi, bisu, perkembangan suatu peradaban. Dari reruntuhan zigurat hingga katedral gotik yang masih berdiri. Arsitektur membantu kita memahami bagaimana manusia hidup, berpikir, dan berkembang sepanjang sejarah. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa bertanya di kolom komentar. Kesimpulannya, arsitektur bukan hanya sekedar bangunan, tetapi juga simbol peradaban yang menunjukkan bagaimana manusia berinovasi secara teknologi, sosial, dan spiritual dari masa ke masa. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya miliknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.